Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, Bapak Arahman Syafebri, SIP MSI, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lisda Permatasari dari kelas B Indralaya, program studi ilmu administrasi publik, akan mempresentasikan terkait kasus hukum penistaan agama oleh Panji Gumilang. Nah, next. Di sini narasi singkat terkait kasus hukum yang melibatkan Panji Gumilang selaku pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun yang dimana mencuat akibat dugaan penistaan agama yang dilaporkan oleh berbagai pihak yang dimana kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2023 silam. Tuduhan ini berkaitan dengan pernyataan dan praktiknya yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam. Kontroversi semakin meluas setelah Panji Gumilang juga dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang terkait pengelolaan dana pesantren. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyentuh tentang isu agama, pendidikan, dan serta kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, yaitu analisis terkait 5W plus 1H yang di mana kasus Panji Gumilang ini sendiri berkaitan dengan penodaan agama yang mengarah pada praktik keagamaan yang dianggap menyimpang di pesantren yang dipimpinnya. Panji tuduhan ini sendiri muncul adanya praktik yang menyimpang yang di mana termasuk tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan. Pernyataan dan tindakan Panji Gumilang ini sendiri tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang di mana mayoritas umat muslim itu adalah di Indonesia. Ia dituntut dengan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Yang selanjutnya ada Panji Gumilang ini sendiri yaitu seorang tokoh yang dikenal sebagai pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun yang dimana sebuah institusi pendidikan Islam besar di Indramayu. Pada Panji Gumilang juga dikenal sebagai figur publik dan tokoh agama yang cukup kontroversial di Indonesia sendiri. Nah, Panji Gumilang sendiri ramai diperbincangkan setelah beredarnya sebuah video berisi aktivitas di dalam Ponpes Al Zaitun pada Juni 2023 lalu. Selanjutnya, pada Agustus tahun 2003 lalu, Panji sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama. Penetapan ini dilakukan setelah penyelidikan kepolisian atas laporan masyarakat yang merasa bahwa praktik keagamaan di pondok pesantren yang dipimpinnya menyimpang dari ajaran Islam. Lalu pada 22 Februari 2024 yang lalu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut terhadap Panji Gumilang yaitu hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Lalu pada Maret 2024 lalu, putusan vonis dijatuhkan terhadap Panji Gumilang, yang di mana majelis hakim memutuskan hukuman berdasarkan pertimbangan bukti yang diajukan selama persidangan. Lalu selanjutnya ada kasus ini sendiri berlangsung di Pondok Pesantren Al Zaitun yang terletak di Indramayu, tepatnya di Jawa Barat, Indonesia. Yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Pesantren ini juga merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang cukup dikenal. Namun, terkait kepemimpinan Panji Gumilang menjadi sorotan karena dugaan praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Tuduhan terhadap Panji Gumilang ini sendiri muncul karena pernyataan dan praktik peragamaan yang dilakukan dianggap menyimpang atau melanggar syariat Islam. Beberapa pernyataan dan aktivitas yang dilakukan oleh Panji Gumilang sendiri dan pengelola pesantren tersebut menjadi kontroversial yang sangat besar setelah tersebar melalui video dan dokumentasi yang viral di media sosial yang lalu. Video-video tersebut memperlihatkan praktik keagamaan yang dimana tidak sesuai dengan norma ajaran Islam yang diterima oleh mayoritas umat muslim di Indonesia, sehingga memicu kemarahan dan kecaman dari berbagai pihak. Reaksi masyarakat yang sangat kuat mendorong kasus ini untuk dilaporkan kepada pihak wajib yang melalui jalur laporan ke polisi maupun dengan melibatkan organisasi-organisasi keagamaan yang memiliki kepedulian terhadap kelangsungan ajaran Islam yang sah.
Lalu proses hukum dari Panji Gumilang ini dimulai dengan adanya laporan sendiri dari masyarakat yang dimana merasa keberatan terkait ke praktik dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Baris Krim Polri, Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia, yang melakukan investigasi terkait tuduhan penodaan agama. Tim penyidik mengumpulkan bukti-bukti termasuk video serta dokumen yang menunjukkan praktik keagamaan yang dianggap menyimpang, lalu memeriksakan saksi-saksi yang relevan untuk memperkuat tuduhan tersebut. Setelah penyelidikan, kasus ini sendiri dibawa ke Pengadilan Negeri Indramayu, yang di mana sidang-sidang dimulai dari tahap awal hingga akhir dilakukan di sini. Setelah mempertimbangkan bukti serta keterangan yang ada, majelis hakim memutuskan bahwa Panji Gumilang terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Lalu, atas kejadian ini, diambil keputusan yaitu dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan pasal 156A KUHP yang dimana terhadap penodaan agama. Lalu, eh, dari sudut pandang saya sendiri, apakah putusan hakim dalam perkara tersebut berdasarkan barang bukti dan saksi di persidangan? Menurut saya sendiri ya, di sini di PPT ini juga tertulis bahwa kasus ini putusan hakim dalam perkara Panji Gumilang sendiri dapat dianggap tepat atau tidak, tergantung pada bagaimana majelis hakim menganalisis dan menilai barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan selama proses persidangan. Eh, Namun dalam praktiknya sendiri kita tahu bahwa agama Islam, syariat Islam itu sudah ada di tahap sudah ada pada masa zaman dahulu Nabi kita terdahulu. Jadi menurut saya ini benar-benar merupakan keputusan yang harusnya dijatuhi hukuman yang agak lebih berat daripada hukuman yang dia terima sendiri yang dimana cuma 1 tahun 6 bulan penjara. Agar si orang-orang atau oknum-oknum tidak akan melakukan kejadian ini lagi atau melakukan kegiatan ini lagi yang mana benar-benar melanggar syariat agama Islam. Namun di beberapa pihak juga mungkin menganggap putusan tersebut terlalu berat atau tidak proporsional jika mempertimbangkan konteks dan niat pernyataan tersebut. Oleh karena itu, banyak yang beropini tentang ketepatan putusan hakim dapat bervariasi, yang dimana tergantung pada perspektif individu mengenai kebebasan berpendapat versus penghormatan terhadap nilai-nilai agama sendiri. Lalu, kalau menurut saya mungkin bukti yang didapatkan memang cukup kuat dan serta dengan kesaksian ahli dan sudah dalam prosedur hukum yang baik. Namun tetap kita akui bahwa kejadian ini, kasus ini merupakan salah satu kasus yang dimana benar-benar menistakan agama kita sendiri, di mana kita tahu Indonesia merupakan salah satu mayoritas umat Islam yang benar-benar full di seluruh dibandingkan di negara lain. Jadi menurut saya ini keputusan sudah tepat tergantung dengan keputusan hakim sendiri, tetapi tetap ditambah sedikit hukuman yang agak lebih memberatkan dari si pelaku tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.